Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan dan senantiasa terus-menerus tidak henti-hentinya menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang mana itu juga sebagai satu isyarat agar kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Agung, Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Al-A'la yang sebelumnya sudah kita sampaikan pendahuluan berkaitan dengan surat Al-A'la. Maka pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan tafsir ayat per ayat dari surat Al-A'la. Tafsirus surati, tafsir surat Al-A'la. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Ya'muru ta'ala bitasbihihi. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan agar mensucikannya, agar bertasbih. Al-mutadhammini li dzikrihi. Yang mana tasbih itu termasuk mencakup di dalamnya adalah mengingat Allah, berzikir kepada Allah, wa ibadatihi, dan beribadah kepadanya. Orang yang beribadah berarti dia orang yang mensucikan Allah Ta'ala, orang yang bertasbih kepadanya. Bahkan wal khudu'i li jalalihi wal istikanati li'azamatihi. Dia tunduk kepada kemuliaan Allah dan juga patuh terhadap keagungan Allah. Artinya dia tunduk dan juga patuh di dalam beribadah kepada Allah dalam rangka memuliakan dan mengagungkannya. Wa an yakuna tasbihan yaliqu bi'azamatillahi ta'ala. Dan tasbih atau mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan cara yang layak, yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Bi an tudkara asma'uhul husnal aliyatu ala kulli ismin. Dengan menyebut dan juga mengingat nama-nama Allah yang indah, yang tinggi di atas semua nama. Tidak ada satupun sebutan, satupun nama yang kedudukannya di atas al-asma'ul husna. Bima'na hal azimil jalili, terhadap maknanya yang agung dan mulia. Ya, bahkan semua nama-nama Allah itu adalah tinggi, semua nama-nama Allah itu adalah agung dan juga mulia. Wa tudkara af'aluhu allati, dan juga dengan mengingat perbuatan-perbuatannya, allati minha annahu khalaqal makhluqati fasawwaha, yang mana di antara perbuatan Allah adalah dia menciptakan makhluknya lalu menyempurnakannya. Ini merupakan sifat Allah dari sisi bahwasanya Allah punya sifat dari sisi perbuatan. Ya,
sifat itu ada dua, ada yang berkaitan dengan zat, ada yang berkaitan dengan perbuatan. Salah satunya adalah menciptakan makhluk, bahkan menyempurnakannya. Makna fasawwaha ay atqana wa ahsana khalqaha, yaitu menyempurnakan, ya, mengerjakan dengan sempurna. Ya, atqana itu artinya mengerjakan dengan sempurna dan melakukan dengan yang terbaik di dalam penciptaannya. Ya, sehingga Masya Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu sempurna. Ya, yang baik yang berkaitan dengan alam semesta secara umum maupun yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kalau kita renungkan, perhatikan satu persatu, maka kita akan mengatakan Masya Allah, dan kita mengatakan maha berkuasanya Allah, maka kita banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walladzi qaddara, dan yang menentukan apa? Takdira, yang menentukan ukuran, kadar dari masing-masing. Takdiran tatabi'uhu jami'ul muqaddarati, maka masuk di sini adalah semua yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, semua hal, semuanya, baik yang berkaitan dengan apa yang ada pada kita manusia, apa yang ada pada alam semesta, perjalanan alam semesta, ya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan bagi masing-masing kita sudah ada ketentuannya, kadarnya, jatahnya masing-masing. Jatah hidup di dunianya berapa tahun, nanti yang dimakan jumlahnya berapa, dan sebagainya. Udara yang dia gunakan di dunia jumlahnya berapa, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahada, ya, walladzi qaddara fahada. Lalu Allah memberikan petunjuk ila dzalika jami'il makhluqati, kepada seluruh makhluknya. Setelah diciptakan, diberi satu bimbingan, satu arahan, ya, baik manusia, baik para hewan, demikian juga tumbuhan, demikian juga yang lainnya. Setelah diciptakan, Allah tunjukkan jalan bagaimana agar dia bisa eksis untuk menjalani kehidupan di dunia. Ya, sehingga ya Masya Allah, ya, yang namanya anak kecil misalnya, ya, kalau kita mau merenungkan, dia itu luar biasa, tidak melakukan aktivitas yang namanya bekerja, tapi rezeki datang kepadanya. Dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Allah beri petunjuk. Kalau lapar misal, dikasih petunjuk supaya nangis. Kalau buang air misal, baik BAK atau BAB, maka dia nangis. Ya, nanti orang tuanya tahu, oh ini anaknya butuh makan atau butuh diganti popoknya misalnya. Ini sebagian dari contoh. Ya, silakan dikembangkan sendiri. Kemudian hiyal hidayatul ammatu, maka petunjuk yang dimaksud di sini adalah yang bersifat umum. Allati madmunuha annahu hada kulla makhlukin, yang kandungan dari hidayah secara umum adalah Allah memberikan petunjuk kepada semua makhluk limaslahatihi, agar dia mendapatkan kebaikan, wa tudkaru fiha ni'amuhud dunyawiyatu, dan juga disebutkan di dalam ayat ini nikmat-nikmat yang bersifat duniawi. Ya, nikmat-nikmat yang bersifat duniawi. Setelah menyebutkan bahwasanya Allah memberikan petunjuk, kemudian disebutkan yang setelahnya adalah nikmat yang bersifat duniawi. Walihadza qala, oleh karena itu
Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi akhrajal mar'a." Lalu dijadikannya, ya. Lalu Allah mengeluarkan, ya, Allah mengeluarkan, maknanya menjadikan rumput-rumput itu, ya, yang menumbuhkan rerumputan. Ya, akhraja ini mengeluarkan, maksudnya ya mengeluarkan dari bumi kan menumbuhkan, ya. Wallazi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rerumputan. Ini sebagian dari nikmat duniawi, adanya tetumbuhan, adanya pohon-pohon, adanya rumput yang hijau. Ini bagian dari nikmat duniawi. Ya, wallazi akhrajal mar'ah. Dialah Allah yang menumbuhkan rembutan. Ai anzala minas sama'i ma'an. Ya, yang mana menumbuhkan rembutan itu prosesnya adalah Allah menurunkan air dari langit. Berarti apa? Hujan, ya kan? Menurunkan air dari langit berupa hujan. Fa'ambata bihi asnafan nabati. Kemudian dengan adanya air dari langit, lalu Allah menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Ya, asnafan nabat, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, wal asnafin nabat wal usbil kasiri, dan juga rerumputan yang begitu banyak. Ya, prosesnya Allah turunkan hujan, dengan hujan maka tumbuh dari tanah, yaitu berbagai macam tumbuhan dan juga rumput yang banyak. Maka dengannya farata'a fihin nasu wal bahaimu wa jami'ul hayawanati. Ya, ketika banyak tumbuhan, rerumputan juga banyak yang tumbuh, yang keluar dari bumi ini, ya, maka manusia bisa menggembala, ya, atau mencari rumput, memanfaatkan rumput tersebut. Binatang-binatang ternak juga bisa menikmatinya, bahkan semua hewan-hewan. Ya, semua hewan-hewan dia bisa merasakan manfaat dari adanya hujan yang turun, kemudian tumbuhan yang keluar dari bumi ini. Summa ba'da an istakmala ma qaddara lahu minasyababi alwa nabatuhu wa sawaha usbuhu. Kemudian setelah bertambah lebih sempurna lagi, ya, artinya tumbuhan kemudian dia menjadi lebih besar. Ya, ba'da'an an istakmala ma qaddara lahu minasyababi. Ya. Setelah bertambah lebih sempurna perkembangannya dan Allah tentukan baginya, ya, berupa asyabab, tumbuhan itu menjadi segar. Ya, katakanlah tumbuhan tadinya kecil kemudian jadi besar, menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, kemudian siap untuk dinikmati. Maka perjalanan di muka bumi ini, yang namanya sesuatu yang sudah di atas, maka ada saatnya kembali ke bawahnya lagi. Maka alwa nabatuhu wa sawaha usbuhu. Ya. Maka tumbuhan itu kalau sudah puncak, maka yang terjadi dia akan kembali layu. Ya, tumbuhan tersebut akan kembali layu. Kalau layu maka sawaha usbuhu, menjadi kering. Ya, rerumputannya menjadi kering. Ya, gambarannya tadinya katakanlah tanah lapang, belum ada hujan dia coklat. Ketika sudah ada hujan kemudian menjadi hijau, maka dari masing-masing tumbuhan yang tumbuh di sana, kalau sudah puncaknya sangat bagus sampai sempurna, maka tidak terus eksis. Saatnya lagi dia layu, kemudian kering, kemudian coklat lagi, kemudian Allah tumbuhkan lagi yang hijau lagi, seperti itu. Yaitulah sunatullahnya.
Ini merupakan bentuk kenikmatan dari Allah yang di situ ada sebuah proses manusia bisa memanfaatkan, ya, memanfaatkan, menggunakan atau menikmati apa yang telah dirizkikan oleh Allah berupa tumbuh-tumbuhan tersebut. Ya, sehingga yang berikutnya disebutkan faja'alahu ghutsa'an ahwa. Ya, lalu dijadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Ya, tidak hijau terus. Satu jenis rumput atau satu batang rumput ya ada saatnya dia hijau, nanti ada saatnya dia menjadi layu dan kering. Ya, maka Allah katakan faja'alahu ghutsa'an ahwa. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Ai fasayyarahu. Maka maknanya adalah ja'ala di sini adalah sayyara. Ya. Karena ja'ala ini satu fi'il yang Masya Allah ya, dia punya makna yang banyak tergantung pemakaian dia di dalam kalimat. Ya. Ketika ja'ala maf'ul bihnya satu maknanya menciptakan atau membuat. Kalau maf'ul bihnya dua maka dia bisa bermakna sayyara, yaitu menjadikan. Ya. Fasayyarahu, maka Allah menjadikan ba'dal khudrati aswada balian. Ya, Allah menjadikan setelah mengalami masa hijau maka berubah jadi apa? Jadi hitam balian, ya, hitam dan usang atau lusuh. Ya, artinya setelah hijau proses berikutnya ya menjadi usang atau menjadi lusuh, ya, berwarna coklat atau hitam kemudian menjadi lusuh. Ba'da an kana nadhiran zahiran. Ya, yang sebelumnya dia itu atau tumbuhan tersebut adalah tumbuhan yang segar, yang terang ya atau cemerlang. Ya, ini sunatullah yang terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan itu dari kecil, setelah kecil tambah besar menjadi menyenangkan untuk dipandang. Kemudian setelah itu ya mengalami ada saatnya dia layu dan mati. Ini juga sebagai pelajaran ya, bahwasanya siapapun apapun maka dia akan mengalami seperti itu. Sehingga wala yakhfa ma fil mar'a minal manfaati ba'da sayruratihi hashiman yabisan fa innahu yakunu ta'aman jayyidan likasirin minal hayawanati. Wala yakhfa ma fil mar'a, dan tidak diragukan atau tidak tersembunyi, artinya sesuatu yang sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya ma fil mar'a, di dalam al-mar'a yaitu rerumputan. Ya, kalau bahasa kita sama-sama tahu bahwasanya rerumputan itu memiliki apa? Minal manfaati, memiliki sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Apa contohnya? Tadi contohnya bisa untuk diambil rumputnya, bisa untuk menggembalakan binatang di sana, ya, dan sebagainya. Ba'da sayratihi hashiman ya bisa. Ya, setelah perubahannya dia menjadi hashiman ya bisa. Ya, artinya adalah pohon yang kering. Ya, pohon yang kering. Tidak diragukan, tidak diingkari ketika dia masih segar, masih hijau, memberikan manfaat. Tapi ada saatnya dia berubah menjadi hashiman ya bisa. Ya, berubah menjadi pohon yang kering. Fa innahu yakunu ta'aman jayyidan likasirin minal hayawanati. Ya, apa manfaat yang ada pada tumbuhan tadi? Dia bisa menjadi makanan yang baik bagi kebanyakan hewan-hewan. Kemudian yang berikutnya Allah Ta'ala menyebutkan sanuqri'uka fala tansa. Ya, sanuqri'uka fala tansa, kami akan
membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Ya, setelah sebelumnya menjelaskan sebagian dari kekuasaan Allah terhadap alam semesta ini, kemudian di ayat ini Allah melanjutkan nikmat yang lain berupa bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW diberi nikmat, dia hafal terhadap apa yang telah dibacakan kepadanya. Sehingga diterangkan ay sanahfadhu ma auhaynahu ilaika ya Muhammadu. Maksudnya adalah kami akan menjaga apa yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad minal kitabi, berupa Alkitab, yaitu Al-Quran. Allah memberikan jaminan bahwasanya Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nu'ihi, ya, wa nu'ihi qalbaka, ya, lalu kami mengumpulkan wahyu tersebut ke dalam hatimu. Ya, maksudnya adalah Allah memasukkan apa yang Allah wahyukan kepada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala tansa minhu syai'a, maka engkau menjadi tidak lupa sedikit pun. Ya, Masya Allah, ya, luar biasa. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Dibacakan langsung hafal, bukan sekedar hafal tapi menjadi faham dan sebagainya. Ya. Wa hadhihi bisyaratun minallahi. Ini merupakan bisyarah, kabar gembira dari Allah. Bisyaratun minallahi kabiratun li'abdihi. Bisyarah yang besar dari Allah untuk hambanya wa rasulihi, dan rasulnya yang bernama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anallaha sayu'allimuhu ilman la yansahu. Bisyarahnya berupa bahwasanya Allah akan mengajarkan kepada beliau ilmu yang tidak akan dilupakan lagi, yaitu ilmu Al-Quran. Illa masya'allahu, kecuali jika Allah menghendaki. Ya, artinya ada satu kondisi di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lupa, ya, terhadap salah satu atau terhadap sebagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari tata caranya dan sebagainya. Maka mimaqtadat hikmatuhu, yang di dalamnya ada hikmah. Kenapa beliau lupa? Ada hikmah. Ya, ada hikmah agar kita bisa mengambil pelajaran. Ketika lupa seperti itu, maka kita melakukan apa yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an yunsiyakahu li maslahatin wa hikmatin balighatin. Ya. Agar Allah menjadikan engkau lupa, artinya an yunsiyaku, an nasiya yansa, ya, an yunsiyakahu, ada kafnya, ya, afan, ana ulangi, an yunsiyakahu. Dan ini mungkin ada yang bertanya, ada dua maf'ul kok sama-sama dhamir kemudian digabung, ya. Ini satu kondisi yang hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Kenapa? Karena rutbahnya beda. Kaf ini adalah khitab, adalah ghaib, maka ini tidak masalah. Ya, mimaqtadat hikmatuhu an yunsiyakahu limaslahatin wa hikmatin balighatin. Karena ada satu hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu Allah menjadikan engkau lupa terhadap sebagian tadi, karena ada maslahah dan hikmah yang agung yang bisa diambil pelajaran dari kejadian
tersebut. Ya, contoh dalam masalah sholat, ya, beliau lupa rakaat misal, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ketika kita lupa, maka lakukan apa yang dilakukan oleh beliau dalam rangka memberikan contoh. Wallahu a'lam, ini diantaranya. Ya. Kemudian innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia Allah mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Allah tahu yang al-jahra, yang terlihat, yang terang, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Yang terlihat ya Allah tahu, yang disembunyikan oleh manusia juga Allah tahu. Wa min zalika annahu ya'lamu ma yuslihu ibadahu ay falidzalika yasra'u ma arada wa yahkumu bima yuridu. Oleh karena itu, wa min zalika annahu ya'lamu ma yuslihu ibadahu. Allah itu yang tahu, Allah itu lebih tahu mana-mana yang bisa memberikan maslahah bagi hambanya. Ya, Allah yang menciptakan, Allah yang tahu kadar hambanya, kemudian apa saja yang bisa memberikan kebaikan bagi mereka, Allah itu yang lebih tahu. Ya, ai falidzalika, oleh karena itu Allah mensyariatkan apa yang dia kehendaki, wa yahkumu bima yuridu, dan menghukumi sesuai dengan apa yang dia kehendaki, yang di dalamnya ada hikmahnya. Ya, maka yang menjadi keyakinan kita, setiap perintah Allah pasti di dalamnya ada kebaikan, itu pasti ya. Kalau kita belum tahu apa sih hikmahnya sholat, udah yakin saja pasti di dalam sholat ada kebaikan. Misal kita belum tahu apa sih hikmahnya puasa, udah yakin saja bahwa di dalam amalan puasa itu ada kebaikan. Kenapa kok kita disuruh untuk berjihad misalnya? Yakin saja di dalamnya ada kebaikan. Kenapa kita disuruh untuk haji misalnya, untuk zakat? Maka yakin saja bahwa di dalamnya ada kebaikan. Allah yang lebih tahu mana yang mendatangkan kebaikan, mana yang bisa mendatangkan madarat. Maka agar manusia mendapatkan kebaikan, Allah perintahkan dengan berbagai macam ibadah. Kemudian wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa hadhihi aidan bisyaratun ukhra. Ini juga merupakan berita gembira yang lainnya. Annallaha yuyassiru rasulahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah memudahkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil yusra fi jami'i umurihi. Allah memberikan kemudahan kepada beliau untuk mudah dalam semua urusannya. Wa yaj'alu syar'ahu wa dinahu yasira. Bahkan termasuk bentuk kemudahannya adalah Allah menjadikan syariatnya atau aturannya dan juga agamanya itu yasira, sesuatu yang mudah. Agama itu mudah. Tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Ketika bulan Ramadan misalnya, ada orang yang dia tidak mampu karena saking lanjut usianya, boleh tidak puasa. Diganti dengan fidyah. Seorang musafir, dia merasa berat ketika safar dalam keadaan puasa, maka boleh tidak puasa, tapi diganti di hari yang lain. Dan masih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang lainnya. Intinya itulah agama kita adalah agama yang mudah. Fadzakir bisyar'illahi wa ayatih. Kemudian ayat berikutnya adalah maka fadzakir, ya. Oleh karena itu berikanlah peringatan. Peringatan menggunakan syariat Allah dan juga ayat-ayat Allah. Inna fa'atiz dzikra. Karena peringatan itu bisa memberikan manfaat. Dan ini yang harus kita yakini. Bahwasanya ketika kita menyampaikan kepada yang lain, maka yakin sedikit banyak pasti ada faedahnya. Sehingga tidak perlu kita menjadi putus asa. Ini saya sudah menyampaikan kok tetap tidak mau menerima misal.
Kewajiban kita hanyalah menyampaikan, mengingatkan, perkara hidayah, taufik itu adalah haknya Allah. Ya, maka Allah pun mengingatkan, fadzakir, berikanlah peringatan, inna fa'atiz dzikra, karena memberikan peringatan itu bermanfaat. Ai madamatiz dzikra maqbulatan, selama peringatan itu diterima, wal mau'izatu masmu'atan, dan selama pelajaran yang disampaikan itu didengar. Sawa'un hasala minaz dzikra jami'ul maqsudi au ba'duhu, baik atau sama saja apakah yang dihasilkan oleh peringatan itu adalah akan menghasilkan seluruh yang diinginkan atau sebagian. Ketika kita menyampaikan kepada yang lain, bisa jadi dia akan percaya 100%, bisa jadi percayanya 50%, bisa jadi masih berada di 25%, atau mungkin 10% dan sebagainya. Itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah, karena yang terpenting adalah berikanlah peringatan. Sehingga di sini diterangkan wa mafhumul ayati, mafhum mukhalafah atau pemahaman kebalikan yang bisa diambil dari ayat tersebut adalah annahu in lam tanfa'iz dzikra bi an kana tadhkiru yazidu fi syarri au yanqusu minal khairi lam takun ma'muran biha. Maka pemahaman kebalikan yang bisa diambil dari ayat tersebut adalah bahwasannya jika peringatan yang disampaikan tidak memberikan manfaat, ya, atau peringatannya itu justru menambah kejelekan, atau sebaliknya bisa mengikis atau mengurangi kebaikan. Dengan memberikan peringatan, yang dikasih peringatan malah bertambah parah misalnya, maaf ya, atau malah dia kebaikannya berkurang, tidak menjadi tambah semangat, malah tambah loyo misalnya. Maka kalau kondisinya seperti itu, lam takun ma'muron, memberikan peringatan yang seperti itu tidak diperintahkan. Ya, lam takun ma'muron biha, tidak diperintahkan. Ya, bisa jadi banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Banyak faktor, bisa jadi yang memberikan peringatan dia tidak bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, atau bisa jadi yang dari sisi yang diberi peringatan dia sudah menutup diri, tidak mau mendengarkan dari siapapun, mengikuti egonya dan sebagainya, yang semuanya berada pada hidayah Allah Ta'ala. Ya, kadang ada orang yang kondisinya seperti itu, dikasih peringatan malah, kalau bahasa Jawanya itu ndeladrah gitu ya, malah bertambah, ya, jahatnya bertambah jahat, ya. Kemudian ibadahnya bukan bertambah baik, tapi bertambah berkurang. Kita berlindung dari kondisi yang seperti itu. Ya, maka disinilah pentingnya pemahaman seorang di dalam dia menjalankan dakwah. Dia harus punya basirah. Ya, basirah itu artinya satu pandangan yang tepat. Dia faham apa yang harus disampaikan, dia mengetahui kondisi orang yang disampaikan, dia bisa memprediksikan bahwasannya penyampaian seperti ini nanti ke belakangnya bagaimana. Ini termasuk basirah. Ya, dan sekali lagi, ini bukan sebuah ukuran secara umum bahwasannya udahlah saya mending gak usah ngasih peringatan karena khawatir nanti malah tambah gitu. Ya, maka kembali lagi masing-masing kita berusaha untuk mencermati permasalahan yang ada dengan cara kita paham ilmu yang akan kita sampaikan, paham cara menyampaikan dengan benar, paham terhadap kondisi orang yang kita sampaikan dakwah ini kepada mereka, dengan sebuah harapan mereka mau mendengarkan peringatan. Ya, ini maksudnya yang tadi, ketika ada satu kondisi seperti itu, dengan diberi peringatan malah bertambah. Ada sebuah majelis judi, diingatkan malah mereka membuat kerusakan misal, yang semacam itu ya. Maka ketika itu bukan berarti kita meninggalkan dakwah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi menunda, ya,
menunda di saat yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Kembali ke sini, bal hiya manhiyun anha, bahkan kondisi yang seperti itu terlarang. Manhiyun anha, yaitu dilarang. Sehingga fadzikra yanqasimun nasu fiha, manusia berkaitan dengan peringatan itu terbagi menjadi qismaini, dua jenis manusia. Ya, menjadi berapa? Dua jenis manusia. Muntafi'una wa ghairu muntafi'ina. Ada manusia yang dia bisa mengambil manfaat dari peringatan, dan ada satu lagi yang tidak bisa mengambil manfaat dari peringatan. Fa'ammal muntafi'una faqad dzakarahum biqaulih. Maka adapun orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari peringatan, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mereka dengan firman-Nya, yaitu pada ayat yang berikutnya, sayadzakkaru may yakhsha. Ayat berikutnya, sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah, maka dia akan bisa mendapat pelajaran. Ya, orang yang takut kepada Allah dialah yang bisa mengambil pelajaran. Jenis yang ini bisa mengambil manfaat dari dzikra, dari peringatan yang ada. Ya. Man yakhshallaha, ya, sayadzakaru man yakhsha, kemudian maf'ulnya Allah. Orang yang takut pada Allah dia bisa mengambil pelajaran. Kenapa seperti itu? Fa inna khasyatallahi ta'ala, karena khasyah, takut kepada Allah Ta'ala. Yang namanya khasyah itu adalah takut yang disertai dengan ilmu. Dia takut kepada Allah karena tahu persis bahwasannya dia harus takut kepada Allah. Karena kalau tidak takut kepada Allah, dia tahu persis nanti akibatnya, hukumannya, dia tidak akan mampu untuk bisa memikulnya. Ya, khasyah. Al-khawf makrunun bil ilmi, itu khasyah, yaitu takut yang disertai dengan ilmu. Ana ulangi, karena fa inna khasyatallahi ta'ala, karena takut kepada Allah Ta'ala, wal ilma bimujazatihi alal a'mali, dan mengetahui balasan amal yang dilakukan. Ini luar biasa. Orang takut pada Allah juga faham, mengetahui bahwasanya setiap amal itu akan dibalas, akan diberi ganjaran. Maka hal yang seperti itu tujibu lil abdi, hal seperti itu akan menjadikan seseorang alinkifafa amma yakrahuhullahu, menjadikan seorang dia akan menahan, ya, inkifaf, dia akan menahan diri dari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dia tahu ada perkara yang dibenci oleh Allah, maka dia menahan diri dari hal tersebut. Ya, kalau dikembangkan sangat banyak contohnya, ya, sangat banyak contohnya. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka dia pun tidak melakukan hal tersebut. Meskipun hawa nafsunya itu inginnya melakukan, gitu kan. Sehingga hawa nafsu jangan jadi ukuran. Ukuran itu adalah mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Ya, kalau ukurannya hawa nafsu, ya hancur, ya. Semuanya akan jatuh ke dalam kebinasaan. Orang dia senang dengan muamalah riba karena mengikuti hawa nafsu. Ya, maka ketika seorang dia tahu, dia takut pada Allah, tahu balasannya, bahwasanya riba ini adalah larangan yang sangat besar, dia akan menahan diri dari bermuamalah dengan riba. Ketika seorang tahu bahwasanya syirik ini merupakan dosa yang sangat berbahaya, maka dia akan menahan diri dari terjerumus di dalam kesyirikan. Semua jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan dia menjauhinya, tidak berani mendekatinya. Ya, silahkan dikembangkan sendiri, masih sangat banyak contoh-contoh yang lainnya. Ini dari satu sisi yang lain, wasa'ya fil khairati. Orang yang takut pada Allah, orang yang tahu setiap amal itu ada balasannya, maka dia akan as-sa'ya fil khairati, berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, dia takut kalau ada kebaikan yang terlewatkan. Ya, puasa Ramadan misalnya, tidak mungkin orang yang takut pada Allah, tahu balasan dari setiap amal, dia tidak puasa Ramadan, itu tidak mungkin. Ya, kalau ada, maaf saja ya, orang Islam kalau tidak puasa Ramadan, maka ininya lemah, ini
perasaan takutnya kepada Allah lemah, keyakinannya bahwasanya amal itu akan dibalas itu juga lemah. Ya. Jadi ada dua perkara ya. Orang yang takut pada Allah, orang yang tahu semua amal akan dibalas, akan tumbuh dua hal. Pertama, menahan diri dari yang dimurkai oleh Allah. Kedua, dia akan berusaha menunaikan semua kebaikan. Wa amma ghairul muntafi'ina, kalau yang tadi jenis orang yang bisa mengambil manfaat. Dan adapun jenis orang yang ghairul muntafi'ina, yang tidak bisa mengambil manfaat, fadzakarahum biqaulih, maka Allah pun menyebutkan sifat mereka dengan firman-Nya, wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra. Dan orang-orang yang celaka, ya, orang-orang yang celaka atau orang kafir akan menjauhinya, yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang sangat besar ataupun neraka. Ini sifat orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari peringatan. Apa hasil yang akan didapatkan? Dia tidak akan menjauhinya. Wa yatajannabuhal asqa. Ya, orang-orang celaka atau orang kafir itu akan menjauhi. Menjauhi apa? Menjauhi tadi peringatan. Dia tidak bisa intifa, mengambil manfaat dari peringatan yang ada. Meskipun dibacakan ayat, meskipun disampaikan hadis, meskipun disampaikan fatwa ulama, tetap dia menggunakan hawa nafsunya. Ya. Wa yatajannabuhal asqa. Orang yang asqa, orang yang celaka atau orang kafir, dia akan menjauhi. Menjauhi apa? Menjauhi peringatan tadi. Ya, orang yang asqa punya sifat alladzi yaslan narul kubra. Dialah orang yang kelak akan masuk ke dalam api yang besar, yaitu neraka. Wahiyan naru. Api yang besar itu adalah an-nar al-muqadatu. Wahiyan narul muqadatu allati tattali'u 'alal afidah, yaitu api neraka yang dinyalakan, yang panasnya itu bisa sampai ke hati. Ya, Masya Allah, panasnya itu sampai tembus ke dalam hati. Betapa besarnya api tersebut, betapa kerasnya siksa tersebut. Kemudian, meskipun begitu kerasnya, begitu besarnya siksa tersebut, dimasukkan ke dalam api yang begitu besar, summa la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Mati tidak, hidup juga tidak. Apa maksudnya? Ayyu'adzabu 'adzaban alima. Dia akan disiksa dengan siksaan yang menyakitkan. Min ghairi rahatin wala istirahatin. Ya, disiksa dengan siksaan yang besar, tidak ada jeda untuk rileks sebentar atau beristirahat, itu tidak ada. Misalnya ingin berhenti sebentar dari siksaan itu nggak bisa. Ya, min ghairi rahah wala istirahah hatta innahum yatamannawnal mauta. Sehingga mereka menjadi yatamannawnal mauta. Ya, mereka berhayal ingin bisa mati, ya. Yatamannawnal mauta, yaitu punya tamanni, punya satu harapan. Harapannya apa? Harapannya mati, pingin mati. Pingin disiksa, setelah disiksa mati. Yaitu tamaninya mereka seperti itu. Orang-orang yang ada di dalam neraka. Ya. Fala yahsulu lahum, maka apa yang mereka inginkan tidak mereka dapatkan. Inginnya mati, tapi ternyata nggak mati. Disiksa sangat sakit, sangat luar biasa sakitnya, ingin segera mati tapi tidak pernah mati. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati di dalamnya, tidak pula hidup, tidak bisa merasakan kenikmatan sedikit pun. Bahkan saking beratnya punya keinginan bagaimana apabila mati saja itu lebih menyenangkan bagi mereka. Tapi keinginan mereka tidak didapatkan. Kama qala ta'ala, ya, sebagaimana ya Allah Ta'ala sebutkan, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum
min adzabiha. Yang artinya la yuqda alaihim, mereka tidak dimatikan. Ya, mereka tidak dimatikan sehingga mati ya, sehingga menjadi mati, itu enggak. Ya. Ya, kembali ke sini, inilah bentuk penderitaan yang paling menderita ya. Bahwasanya mereka itu ingin dimatikan saja. Ya. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan. Ya, tidak dibinasakan dengan dimatikan. Sehingga mereka menjadi mati, enggak. Disiksa iya, tapi tidak dihancurkan sehancur-hancurnya sehingga mati. Ya, tidak seperti itu. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan juga siksaannya itu tidak diringankan. Tidak pula diringankan dari mereka azabnya walau barang sekejap pun. Ya, demikianlah bagaimana kami berikan balasan azab kepada mereka. Inilah gambaran yang sangat mengerikan. Tentunya bagi orang yang bisa mengambil pelajaran. Ya, kembali lagi, manusia ada dua jenis, ada yang bisa mengambil pelajaran, ada yang tidak bisa mengambil pelajaran. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Kemudian qad aflaha man tazakka. Ya, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman. Ai qad faza wa rabiha. Artinya sungguh faza, yaitu beruntung, wa rabiha, ya, dan sungguh berbahagia dan beruntung, ya tidak masalah seperti itu. Berbahagia, qad faza wa rabiha, sungguh beruntung siapa? Man tahhara nafsahu, orang yang mau mensucikan jiwanya, wa naqaha minasyirki, dan membersihkan jiwanya dari kesyirikan, wal zulmi, dan dari perbuatan zalim, wa masawi'il akhlaqi, dan dari akhlak-akhlak yang tercela. Sehingga yang akan beruntung adalah man tazakka, yaitu orang yang membersihkan diri dari kesyirikan, kezaliman, dan akhlak-akhlak yang tercela. Wa dzakara asma rabbih fasalla, lalu dia menyebut, mengingat nama Tuhannya, lalu mengerjakan sholat. Ya, berzikir dan sholat. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dia menyebut nama Tuhannya lalu sholat. Ittasafa, ya, ittasafa bidzikrillahi. Ya, maksudnya adalah disifati orang tersebut dia senang berzikir. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wan sabagha bihi qalbuhu, hatinya itu tercelup, tersibghah, ya, terwarnai oleh kebesaran Allah. Fa'aujaba lahu dzalikal amala, yang mana hal itu menjadikan dia mau mengamalkan bima yardallahu, mengamalkan semua yang diridhoi oleh Allah. Khususan as-salata, ya khususnya salat. Allati hiya mizanul a'mali, yang mana salat merupakan timbangan bagi mizanul imani, allati hiya mizanul imani, yang mana salat itu merupakan timbangan bagi iman. Hadza ma'nal ayati, inilah makna dari ayat tersebut. Ya, sehingga fadzakara asma rabbih fasalla, dia mengingat nama Tuhannya lalu salat. Ya. Dia punya sifat berzikir dan menunaikan kewajiban yang Allah berikan kepadanya, khususnya tentang salat. Itulah makna ayat tersebut. Wa amma man fassara qawlahu tazakka, dan adapun orang yang atau ulama yang mentafsiri firman Allah tazakka, yakni akhraja zakatal fitri. Tazakka tadi ditafsiri dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian wa dzakara asma rabbih fasalla annahu salatul idi, dan menafsiri tentang wa dzakara asma rabbih fasalla, salatnya di sini adalah salat Idul Fitri. Artinya dia zakat fitrah, kemudian salat Idul Fitri, fa innahu,
Wa in kana dakhilan fil lafzi, maka di sini diterangkan meskipun hal tersebut secara lafaz itu masuk pengertiannya. Ya. Wa in kana dakhilan fil lafzi wa ba'da juz'iyatihi, dan juga merupakan bagian dari makna yang ada, falaisa huwal makna wahdahu, maka maknanya bukan hanya itu saja, ya. Artinya bukan spesifik yang dimaksud qad aflaha man tazakka, berarti maksudnya mengeluarkan zakat fitrah. Wa dzakara asma rabbi fasalla, salatnya adalah salat Idul Fitri. Itu sebagiannya. Tapi makna yang lebih tepat diterangkan di sini adalah makna secara umum yang tadi sudah disebutkan. Wallahu a'lam. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya, kemudian yang berikutnya, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, lebih asar, lebih mementingkan kehidupan dunia. Aitu qaddimunaha 'alal akhirati. Kalian mendahulukan aitu qaddimunaha 'alal akhirati, mendahulukan dunia, menomor sekiankan akhirat, gitu ya. Itu namanya tuqaddimunaha 'alal akhirah, mendahulukan dunia daripada akhirat. Wa takhtaruna na'imaha, dan juga lebih memilih kenikmatan dunia. Wa takhtaruna na'imahal munghisa, kenikmatan dunia yang bisa menghalangi, al-mukaddir, na'imahal munghisa al-mukaddira, yang bisa mengeruhkan, mengotori, az-zaila, yang bisa menghilangkan kesemangatan alal akhirati, terhadap akhirat. Ya, ini sifat orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran. Sifatnya apa? Isar kepada dunia, dalam arti mendahulukan perkara dunia, milih perkara dunia, sehingga hal itu bisa mengotorinya, ya, bisa menghalangi dia dari mendapatkan kenikmatan akhirat. Maka Allah pun mengingatkan, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Khairun minad dunya, lebih baik dari dunia. Fi kulli wasfin matlubin, dari semua sifat yang dituntut. Intinya yang namanya akhirat itu lebih baik dari dunia, dari semua sisinya, ya, dari semua sisinya. Ya, kalau dari semua sisinya ya sangat banyak, berarti kalau mau dirinci, ya. Ya, itulah gambaran globalnya seperti itu. Wa abqa, dan juga akhirat itu abqa, lebih kekal. Liqauniha dara khuldin wa baqain, karena akhirat itu adalah tempat yang kekal dan abadi, atau tempat yang abadi dan kekal. Liqauniha dara, ya, ini dara sebagai khobarnya kaun, meskipun kaun bentuk masdar, dia punya isim, punya khobar. Isimnya dhamirnya ini, khobarnya dara. Ana ulangi, liqauniha dara khuldin wa baqain, ya, karena akhirat itu adalah tempat yang kekal dan abadi, atau tempat yang abadi dan kekal, tidak masalah. Wa dunya daru fanain, sedangkan dunia adalah tempat yang akan binasa, akan lenyap, fana. Fal mu'minul aqilu, maka seorang mukmin yang berakal, la yakhtarul arda'a alal ajwada, tidak mungkin orang mukmin yang berakal dia memilih sesuatu yang jelek daripada sesuatu yang baik. Kalau punya akal, pasti kalau dikasih pilihan, dia milih yang baik, ya. Wala yabi'u ladzata sa'atin birahatil abadi, tidak mungkin dia menjual kenikmatan sesaat, birahatil abadi, ditukar dengan kenikmatan yang kekal. Ya, artinya mendahulukan kenikmatan sesaat, kemudian mengabaikan kenikmatan yang kekal, rohah yang abad. Fahubbud dunya wa isaruha 'alal akhirati ra'su kulli khati'atin. Sehingga kesimpulannya, cinta dunia, kemudian mendahulukan dunia daripada akhirat, itu adalah ra'su kulli khati'atin, pangkal semua kejelekan. Ya, pangkal semua kejelekan adalah itu hubbud dunya wa isaruha 'alal akhirah. Kemudian inna hadza, sesungguhnya ini, al-madhkura, yang telah disebutkan, lakum, kepada kalian, fi hadhihi suratil mubarakati, di surat yang penuh barakah ini, minal awamiril hasanati, baik yang berupa perintah-perintah yang baik,
wal akhbaril mustahsinati, dan kabar-kabar yang membenarkan. Ya, di dalam ayat ini ada perintah-perintah dan juga ada kabar-kabar yang memberikan motivasi agar kita semangat kepada kebaikan. Ya, la fi suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Ya, benar-benar hal itu terdapat pada kitab-kitab terdahulu, yaitu kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Alladzaini huma asraful mursalina, yang mana keduanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, adalah asraful mursalin, yaitu para rasul yang paling mulia ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kalau diurutkan, yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Itulah yang paling mulia. Wa alaihim ajma'ina, wa alaihim ajma'ina, dan semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada mereka semua. Fahadhihi awamiru fi kulli syariatin, maka inilah awamiru fi kulli syariatin, merupakan perintah-perintah yang ada pada semua syariat, likauniha ibadatan ila masalihid daraini, ya, karena keadaannya merupakan aidah, ulangi, likauniha aidatan ila masalihid daraini. Ya, karena semua perintah yang ada di dalam syariat itu adalah aidah, akan mengembalikan ila masalihid daraini, kepada kebahagiaan kebaikan dunia akhirat, wahiyya masalihu fi kulli zamanin, bahkan hal itu merupakan masalih, kebaikan-kebaikan yang ada pada setiap masa, wa makanin, dan tempat. Walillahil hamdu, segala puji bagi Allah. Tamma tafsiru suratil a'la, telah selesai, telah sempurna tafsir dari surat Al-A'la. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan tafsir surat Al-A'la. Semoga kita bisa mengambil faidahnya. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di lain waktu kita bisa melanjutkan. Yang berikutnya adalah tafsir surah Al-Ghasyiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.